Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Marilah sebelum kita membaca merenungkannya, kita berdoa. Segala puja, puji, sembah, hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena kami merasakan keberadaan hidup kami dijaga, dipelihara, dirawat, dan dilindungi oleh Tuhan siang dan malam. Sehingga kami boleh berada di hari Senin ini, tanggal 12 Februari 2024 dalam keadaan diberkati. Ya Bapa, sebelum kami akan menunaikan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami mohon kiranya Engkau tuntun bimbing kami, kuasai kami dengan terang firman-Mu yang akan kami renungkan dan akan kami aplikasikan dalam hidup hari ini. Bersabdalah kami telah siap, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab dalam Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 2 ayat 2 berkata demikian. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah bagian bacaan Alkitab dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 2, dan mari kita dengarkan renungan hari ini dengan judul Berdoa untuk Penguasa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gereja yang adalah persekutuan orang-orang percaya, hidup dan dihadirkan di dalam dunia, bukan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sebab di mana kita hidup dan ada, kita selalu terhubung dengan kehidupan orang lain. Dan kita juga harus menyadari bahwa sebagai bagian integral dari suatu masyarakat, kita dipimpin oleh pemerintah yang dalam pembacaan hari ini disebut Rasul Paulus sebagai raja dan pembesar. Bagi mereka inilah kita harus berdoa kepada Tuhan Allah agar mereka diberi hikmat olehnya, supaya mereka dapat menjalani tugas pemerintahnya dengan baik dan bertanggung jawab, agar semua orang termasuk kita sebagai warga gereja dapat hidup dengan tenang, aman, tentram, dan damai. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, 2 hari lagi bangsa Indonesia kita yang kita cintai ini akan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu yang sejak dulu kita sebut sebagai pesta demokrasi. Sudah tentu yang namanya pesta selalu berhubungan dengan kegembiraan, keceriaan, dan kebahagiaan. Walaupun secara nyata harus kita akui bahwa dalam pemilu kita pasti berbeda pilihan politik dan figur yang akan kita pilih. Namun, kita selalu diajak untuk tetap memelihara perdamaian dalam melaksanakan pemilu. Sebab bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berdoa bagi para pemimpin atau pemerintah kita. Kita berdoa agar mereka pemerintah dapat menjalankan semua mekanisme pemilihan itu dengan jujur, adil, atau jurdil. Juga berdoa supaya semua masyarakat termasuk warga gereja berperan dalam kerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan suasana yang damai di masa pemilu. Selain itu, kita juga diminta untuk mengambil bagian secara utuh, terutama yang wajib pilih, agar dapat mengambil bagian dalam proses pemilu dan jangan ikut-ikut tidak memilih atau golput. Kita harus berdoa dan kemudian memilih orang atau calon wakil rakyat yang betul-betul tulus mewakili kita. Jangan biarkan hak suara kita ditukar atau dibayar dengan uang atau dibayar dengan sembako. Sebab suara yang akan kita berikan dalam pemilu bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, melainkan untuk sejahteranya seluruh bangsa ini untuk waktu yang panjang, yaitu selama langit dan bumi masih ada.
sebagai keluarga Kristen, marilah kita menjadikan hidup sebagai bagian dari perwujudan rencana kasih setia Tuhan Allah untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, sejahtera, dan menghadirkan ketentraman bagi seluruh rakyatnya. Tuhan Yesus menolong, menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh terang firman-Mu untuk mengajak kami supaya kami juga mendoakan pemerintah kami, penguasa pemimpin kami, agar mereka senantiasa melakukan keadilan dan kebenaran, dan sehingga ada damai sejahtera di bumi Indonesia dan sekitarnya. Kami berdoa juga Tuhan, tidak lama lagi akan diadakan pemilu atau pesta demokrasi. Biarlah kami semua jemaat masyarakat umat untuk senantiasa dapat melakukan tugas tanggung jawab itu sesuai dengan hati nurani kami. Karena kami tentu Tuhan mengharapkan agar bumi Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin, pemerintah, penguasa yang benar-benar takut dan hormat akan Engkau dan melakukan segala ketetapan firman Tuhan itu dengan segala kehidupan yang dipercayakan kepada mereka. Baik pemimpin yang akan dipilih, presiden, wakil presiden, bahkan juga DPR RI, DPD, bahkan juga daerah provinsi yang ada secara khusus Sulawesi Utara, dan juga di kabupaten, di kota. Tuhan tolong dan Tuhan sertai agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Hindarkan dan jauhkan dari segala ancaman berbahaya seperti kekacauan dan lain sebagainya. Tuhan tolong dan Tuhan sertai semua yang terlibat untuk mensukseskan untuk pemilihan pada tanggal 14 Februari nanti. Baik KPU, Bawaslu, baik juga KPPS, bahkan kami yang akan datang di bagian TPS. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, dan bagi para calon-calon Tuhan, agar supaya Engkau memberikan mental yang kuat, tabah, sabar di dalam mereka menghadapi semua itu, agar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi siapapun, bagi para pemimpin-pemimpin, baik yang terpilih Tuhan buat mereka rendah hati, baik yang belum waktunya untuk mereka, buatlah mereka kuat, tabah, sabar, dan mereka diuji dalam menghadapi semuanya ini. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi jemaat kami Maranatha Selatan, kolom 1 sampai kolom 27. Bersama pelayan khusus dan ketua-ketua BIPRA atau penatua-penatua, bersama dengan perangkat pelayanan gereja lainnya. Tuhan sertai di dalamnya tim multimedia dalam menyiarkan firman Tuhan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Tuhan sertai yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan. Dan Tuhan memberkati usaha bisnis, pekerjaan, pelayanan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Gemi Maranatha Selatan. Dan demikian juga bagi siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian setiap hari lewat channel YouTube Gemi Maranatha Selatan ini, diberkatilah mereka, disertai mereka, dilindungi, dan Tuhan menjawab segala doa, harapan yang sedang mereka nantikan kepadamu Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, ampuni dan kasihani kami. Seluruh kegiatan kami hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, kami serahkan padamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bawa doa kami, dengar dan sambut Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.